Selamat sore teman-teman Ngobras, kembali bersama saya Agus Sofiullah dalam acara Ngobras, Ngobrol Rasional Trivia. Apa itu trivia? Mangga cek di Google. Nah, pada sore hari ini kami berada di mana ini ya? Ini jalan Wanaha Kertajati. Kertajati. Nah, kita lagi main di Kertajati ini, kita bikin konten sedikit-sedikit lah tentang pembahasan kita. Kan sekarang lagi musim kondangan nih. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman sendiri? Oh ya, saya lupa, di sini ada Mas Bambang, ada Mang Ibeng, ada Om Beni. Saya mau bertanya nih, bagaimana menurut teman-teman tentang fenomena resepsi? Nah, kadang kan dewasa ini orang-orang lebih fokus ke resepsi meskipun nggak pegang duit, nggak punya duit. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana tentang resepsi pernikahan misalnya? Ya, Kalau dari saya sih penting, terlepas penting atau tidaknya, ya lebih baik, alangkah baiknya ngeduluin yang wajibnya dulu, intinya aja dulu, jangan terlalu memaksakan. Itu aja sih. Dari yang lain, ya dari saya juga sama. Kita harus punya skala prioritas untuk hal-hal yang wajib dulu. Nanti selanjutnya ya resepsi, kalau ada banyak waktu, ada banyak materi bisa dipenuhi. Om Ben, mungkin? luar biasa Luar biasa. Tetap berdasarkan bahwa nikah itu apa namanya, Sunnah. bagus, sunnah gitu ya, Mm-mm. sunnah Nabi gitu, sunnah Rasul. Ya intinya aja, Intinya. Intinya aja. Berarti kan inti dari resepsi itu sendiri syukur ya, representasi Ya, dari syukuran kan. syukuran si yang punya hajat. Nah, cuman kan biasanya kalau adat istiadat di kita itu kadang lebih mementingkan gengsi gitu daripada syukurannya itu. Nah, kadang kan kalau misalkan anak kita mau nikah misalkan, masa cuman makan, nggak ada tenda, nggak ada prasmanan gitu. Kadang orang-orang suka ngejarnya itu apa kata orang gitu. Nah, menurut teman-teman Ngobras gimana nih? Apakah itu emang sudah adat yang benar-benar kuat atau gimana tuh? Ya, menanggapi fenomena ini, memang saya pribadi dari satu sisi itu dari mungkin sebagai calon pengantin laki-laki, tentunya ini merupakan suatu beban tersendiri ya yang harus dipenuhi. Memang sebelum menuju ke sana harus dibuat kesepakatan dulu, perundingan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Tapi memang kriteria di daerah sendiri, kemudian ego sendiri, gengsi sendiri, itu kan berbeda-beda. Nah, contohnya saja jika di desa saya itu, ya paling tidak itu hiburan apa ya, mendatangkan yang sifatnya itu bisa didengar. Jadi saat makan nanti ada hiburannya, ada audionya, belum lagi nanti ada yang visualnya itu kayak hiburan kayak organ ya, ada organ dangdut, jaipong dan lain sebagainya. Itu Soalnya gini nih, kan orang gak punya duit tapi pengen nikahin putrinya misalnya. ya. Nah, apakah harus dalam kondisi kita nggak pegang duit, apakah harus minjem dulu atau cukup resepsi seadanya? Nah, itu yang saya tanyakan itu. Mas ya Ibeng. mungkin pinjem juga sah-sah saja sih Sah-sah sebenarnya, saja. pinjem Ya. sah-sah saja. Tapi ya kalau saya pribadi, kita bolak-balik dulu nih mikir gitu kan, mau pinjam ntar gantinya dari mana. Nah, tapi kalau saya pribadi, jangan, ya saran juga sih buat yang lain, jangan pernah pinjam uang gimana ntar ada hasilnya dari misalkan amplop kondangan gitu kan. Nah, kalau bisa mah jangan diandelin lah itu tuh, kayak gitu kan. Itu kan ya susah diprediksi kan. Iya. Gitu kalau masalah itu. Kalau bisa gitu, kita mau ngutang karena mungkin ada orang lain yang ngutang ke kita tapi bayarnya entar, tapi kita pinjam dulu, oke lah kalau menurut saya mah itu nggak apa-apa. Ya jangan terlalu memaksakan seperti itu. Kalau misalkan
Jadi jangan terlalu berharap bahwa kita mengadakan suatu hajatan mengundang orang itu ya boleh dibilang untung gitu Iya, kan. iya, Bisnis iya. untung ya. Bisnis kalau bahasanya Om Benny itu bisnis. bisnis ya. Soalnya teman saya ada nih yang nikah tuh sampai 4 kali. Nah, terus kata teman saya yang satu, lu mah nikah dibisnisin ya, nikah sampai jadi bisnis ya emang Tapi gitu. ya emang nggak munafik lah, nggak menutup kemungkinan. Hmm. Ada juga lah kalau boleh dibilang oknum lah gitu kan, Hmm. yang emang kayak gitu. Hmm. Pengeluaran biaya seminim mungkin, Hmm. undangan sebanyak mungkin. Ya emang Itu tuh sedikit. pengusaha itu. ya, Itu tuh pengusaha modal Keren. sedikit penghasilan gede. Itu iya, income-nya gede. Iya. Nah, masih tentang resepsi nih. Kan di kita suka nyebar kondangan tuh ya, nyebar kondangan. Kadang kalau nyebar kondangan tuh suka ada bahasa menghutangkan gitu. Nah, menurut Om Benny, pendapat Om Benny nih dengan adanya kata menghutangkan itu apakah udah benar atau tujuan awal kan di kondangannya mohon doa restu gitu. Berarti kan sebenarnya apakah hanya doa restunya saja kita hadir ke sana atau emang ada sesuatu yang Harus kita bawa. harus Ya, atau maaf. gimana lah? Jadi gini ya, sebenarnya sih intinya kita itu butuh kehadiran seseorang itu, intinya ya doa gitu kan, doa. Cuman balik lagi terhadap si orang yang diundangnya gitu kan, apakah tidak ada buah tangan yang dibawa gitu kan, istilahnya kado lah, biasa kan suka ada kado gitu kan, suka ada yang kado gitu. Kalau untuk undangan diri saya pribadi sih, maksudnya diri saya pribadi, kalau ada undangan, kalau enggak ya asal hadir aja. Berarti gitu. ya meskipun misalkan Om Benny Hmm. pernah kondangan ke Mas Togar misalnya ya, Hmm, 50.000 hmm. Mas Togar kondangan ke Om Benny 50.000. Terus pas Om Benny mau kondangan ke Mas Togar itu gimana, ada pikiran aduh saya hutang 50 nih atau gimana, atau sebaliknya gimana itu? Kalau menurut saya sih, kalau itu sih yang undang kan Bang Togar gitu kan, si Togar gitu kan, si Togar yang undang saya. Tergantung si Togar mau gimana gitu kan, mau menghutangkan atau gimana. Ya saya juga berperasaan gitu kan, manusiawi lah kalau misalnya kita masa dulu Betul. kita saling mengundang gitu kan, Iya, iya. masa di kemudian hari saya nggak undangan lagi ke dia gitu. Gini manusiawi atau adat istiadat. Nah, Tengah-tengah sih. Tengah-tengah Atau sih, kita tengah-tengah takut sih. Gimana? sanksi Gimana? sosial gitu. Ya, kan gitu kan istilahnya, kalau Ah. gitu kan boleh dibilang adat istiadat kan, karena emang udah biasanya kayak gitu jadi kita takut sanksi sosial kayak tadi kan. Atau manusiawi, sebenarnya kalau menurut saya manusiawi itu ya dia kondangan ke kita kondangan ke dia, manusiawi. Bukan dia kondangan 50, kita balas lagi 50. Iya. Itu Nah. bukan gitu kan. itu masuknya ke kebiasaan mungkin. Kebiasaan itu mungkin ya udah tradisi mungkin. Betul. Pengalaman Mas Bambang sendiri gimana? Iya. Iya. Udah nikah ya? Pribadi. Ini di sini perlu diketahui sudah menikah semua. Ya. Jadi udah punya pengalaman gitu. Alhamdulillah. Apalagi ada yang lebih berpengalaman. Gitu ya. Jadi memang saya pribadi itu merasa beban kalau orang lain memberikan undangan ke kita, terus maksudnya bukan memberikan undangan, orang lain ngamplop ke kita itu 20.000 misalkan, itu perasaan batin saya tuh kehutangan, perasaan batin saya pribadi Ya. jujur seperti itu, kehutangannya sama segitu, apalagi kalau sudah kelewat 10 tahun. Iya. Wah, dulu dia ngasih 20.000, masa sekarang saya ngasih 20.000 lagi, tambahinlah 30.000, karena kan ada Harga defisit. pasaran. Betul. Itu ya, itu ya di kampung kan Ya, ada. yang nentuin siapa itu harga pasaran? Yang nentuin siapa coba? Iya. Ya, saya kira ini berpatok kepada harga rokok. Bisa jadi. Bisa Daging bisa. Iya, betul. Oh, iya. Cuman berarti jarang sekali ya orang yang punya hajat, dia punya hajat nih, terus dia bikin hajatan tuh benar-benar pure buat syukurannya dia gitu. Tak peduli orang mau datang bawa apa, orang mau datang enggak bawa apa-apa, yang penting orang datang dia syukuran. Ya. Ada enggak ya orang yang seperti itu ya? Ada, mungkin ada. Tetapi saya yakin ada. Ada. Saya yakin ada. Tapi Yakin ada. saya
udah sih saya sudah pernah itu kayak keren tuh gitu. kalau Ya ada syukuran orang aja gitu. Ya. meskipun resepsinya sederhana gitu tapi kan dia benar-benar syukuran, nggak mikir si ini Ya. dulu gua kondangan ke sini segini, sekarang dia nggak datang misalkan. Harusnya sih itu inti dari resepsi tadi tuh harusnya sepertinya itu ya. Ya memang seperti itu ya. Yang tadi adat istiadat di kita, apalagi sudah membawa 2 nama keluarga besar itu, bukan hanya orang tua kita, mungkin adik kakaknya orang tua kita atau lain sebagainya, di sana juga ada beban lagi tuh. Lo kok sampean ini biasa aja, ini kan anak pertama, ini kan pernikahan pertama misalkan begitu. Lo kok sampean biasa aja, kan nanti calon suaminya itu profesinya ini kok masa biasa aja gitu tuh kan. Berarti ya ada image juga ya. Ya ada image juga dari latar belakang pekerjaan mungkin atau penghasilan gitu. Beda lagi mungkin dengan yang banyak ya juga yang menyatakan biasa aja gitu. Oh ya, teman-teman sambil ngopi. Wah ini Itu dulu. ini golden hour. Sebetulnya ini lokasinya luas ya. Luas. Ada Di tempat belakang ada sawah, Jalan di tol. atasnya ada jalan tol. Oh, Yang sempat main-main lah ke Kertajati. Keren tempatnya. keren. Nah, menyambung pertanyaan tadi, ada akar dari adat istiadat. Sebenarnya di tempat kita sendiri ya enggak hanya kondangan tuh enggak hanya dalam resepsi pernikahan atau sunatan. Kadang bahkan bukan kadang lah, udah umum. Ada orang yang bikin rumah, ada orang yang mau umroh misalkan Ya, ada ya. orang yang punya anak. Ini kita Kadang sedang membicarakan di desa sendiri ya. Ya, di tempat di kita. Bojong Cideres. Mm-mm. Nah, Kadang suka yang gitu, ya betul. ngasih amplop. Nah itu tuh positif negatifnya gimana, coba saya pengen tahu positifnya apa, negatifnya apa dari teman-teman. Om Ibeng. Dari yang kondangan dulu apa yang ini dulu nih? Ya pokoknya Yang apa menerima gitu. positifnya apa negatifnya aja lah. Di luar mungkin di luar Kalau pernikahan sama saya- khitanan. Nah, kalau saya kita yang kondangan gitu ya, positifnya dulu lah. Positifnya itu kita bisa membantu karena mereka juga mengadakan acara itu pasti mengeluarkan banyak biaya. Kita bisa membantu dari segi materi, uang lah ya dalam hal ini. Kalau negatifnya kadang tadi balik lagi menjadi beban. Aduh, mau ngasih segini malu. Jadi akhirnya suka ada amplop yang kosong namanya. Misteri, masih jadi misteri amplop kosong. Jadi inget tuh yang punya hajat tuh. Saya sendiri kan banyak ini amplop kosong misalkan gitu. Tapi si ini datang. Akhirnya saya ini siapa gitu, teman saya yang kesini gitu. Di sini negatifnya itu kita harus menyelesaikan. Positifnya berarti kita jadi silaturahmi, gotong royong, Iya. saling tolong menolongnya Iya. juga ya mungkin Iya, itu iya. ya. Membantu tetangga, membantu saudara atau apa. Nah dari Om Ibeng mau nambahin yang terjadi Negatifnya di belum ya? lingkungan? Tadi negatifnya kan itu. Beban, jadi mungkin ada beban. tambahan. Heeh. Ya, Malu mau ngasih sedikit malu gitu. Enggak kondangan gitu. sebenarnya ya sama aja sih. Sebenarnya sama aja lah. Maksudnya Sedangkan seperti mungkin. kita sendiri kan nggak bisa ya kalau dalam hidup bertetangga itu semau gua tuh Iya, betul, nggak bisa betul. banget susah gitu. kalau ya. buat kita nggak bisa. Ya, yang mudah-mudahan banyak rezekinya aja lah. Ya, Amin. amin. Biar kita bisa membantu dengan niatan Ya. ngebantu, jangan niat menghutangkan. Betul, nggak bisa. betul. Niat Seperti membantu. itu. Siapa tahu itu amal kita ya, dengan pertolongan, bukan pertolongan, niat membantu itu jadi tawasul kita justru ya, itu Iya. amal kita. Oh, dulu kita pernah ini. Ini yang terakhir mungkin ya, yang terakhir. Pengalaman teman-teman saat kondangan. Nah, apa mau pengalaman lucu, pengalaman menarik, pengalaman tragis atau apalah. Wah, Dari Om Benny ini dari tadi diam tragis mulu. kayaknya ini. Om Benny enggak Kalau pengalaman. saya pengalamannya gimana ya, Wak? Ya dikatakan orang lain kalau diundang mantan lu hadir gitu kan. Kalau saya mah kagak hadir. Wow. Oh. Udah banyak mantan Belum saya. pernah hadir. Belum pernah hadir. Berarti Banyak mantannya mantap. greget. Gitu. Tapi Terus gak yang kondangan kan itu. Iya, enggak, emang yang enggak pengalaman kondangan. yang Kondangan pas datang ke Kondangan, pas kondangan. kondangan. Yang paling berkesan mungkin. yang paling berkesan Yang paling- atau yang gimana. Yang paling berkesan gimana? Atau ya? yang paling nyebelin.
nggak terlalu banyak sih. Betul. Oh, jarang kondangan. Nitip Ketahuan nggak pernah jarang kondangan ya. kondangan. Sekalinya kondangan kosong. Ini tersangka. Enggak juga Enggak sih. juga. Enggak juga. Nitip mungkin nitip. Nitip. Nitip, Ya ya. kan kalau misalnya saya sama Ibeng dua-duanya diundang gitu kan. Amplopnya cuma satu. Oh. Wakilin aja. Ah, itu greget Bagus, itu, bagus, greget, bagus. greget. Yang penting prasmanan. Yang penting. Betul, Om betul. Ibeng, pengalaman. Sebenarnya sih flat aja, cuman Mm-mm. ya kemarin lah. Ya, tapi belum Kemarin lama yang juga. Belum lama juga. Baru seumur hidup, sekalinya seumur hidup saya kondangan dicuekin sama pengantin. Wow, sama yang punya hajat dicuekin. Yang punya hajat kan orang tuanya sih. Oh, iya. Tapi ini sama pengantinnya. Padahal teman saya sih ya Hmm. kenal gitu kan, enggak bukan Iya. teman-teman dekatnya. Ya mungkin karena teman saya cowok, Mm-mm. ada calon ya gini. Kalau di tempat saya kan istilahnya apa ya? Kalau hajatan tuh di tempat cowok dulu kebanyakan tuh kan. Nah, baru resepsi sama jam kabul atau Resepnya, apa, ya. ntar di tempat cewek. Nah, ini masih di tempat cowok nih. Jadi kan saya bilangnya calon istrinya gitu kan. Pas ke sana calon istrinya datang. Emang sih nyapa. Bang. Udah ngobrol lagi sama calon istrinya terus. Oh, Ya, diriku kan Sakit. mana nggak bawa HP, coba gimana coba kalau bawa HP kan bisa kan? Ya, biar nggak Waduh. ganti gaya ya. Iya, nggak mau ganti gaya. HP nggak bawa, rokok nggak enak sama Iya. kanan kiri kan cewek. Berarti gitu kan, ini ibu-ibu. pengalaman tragis. Tragis Ya, lah. Masuk ke tragis. Paling tragis pokoknya. Nah, Pak Guru sendiri gimana pengalaman? Apa ya? Mungkin pengalaman yang menakjubkan itu kalau yang kondangannya udah resepsinya udah wah gitu ya, kayak hotel bintang 5 ya, apa gitu. Itu yang wah-wah itu. Kemudian ada lagi yang budaya barat begitu, makannya berdiri, Iya. kecuali PPIP itu. Ya, kemudian segala makanan Eropa itu, Asia itu ada. Cuman makannya itu berdiri. Itu menurut Party saya itu ya? konyol itu tuh. Konyol. Gimana ya? Kalau menurut saya ya, karena saya orang kampung gitu, seperti itu. Itu kalau hal yang bagus kemasannya tapi tidak masuk ke kebiasaan kita seperti itu. Ya, itu berarti pengalaman yang aneh. Aneh ya. deh ya. Tapi lama-lama kebiasaan, oh jadi seperti ini. Seperti ini gitu. Oke. Teman-teman, Tapi pengalaman berkesan juga saya pernah ini nyanyi. nyumbang lagu. Ya, nyumbang lagu di kondangan salah satu adik teman saya. Saya ikut menyumbangkan satu lagu itu. Judulnya apa ya? Saya lupa lagi. Adalah satu lagi, Endless Love. Indonesia itu. Oke, teman-teman, udah waktunya diakhiri nih karena udah hampir mau setengah jam. Pesan saya terakhir mungkin buat teman-teman ngobras semua, karena ini lagi musim kondangan, jadi jangan boros-boros pengeluarannya, ditabung uangnya, dan kondanganlah sebijak mungkin. Cukup mungkin dari kami, dari Ngobras Trivia. Saya Agus Sofiullah Saya Bambang Firmansyah. Saya Ibeng. Saya Benny. mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Salam buat orang di rumah. wabarakatuh. God bless you all.